Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kapan nikah? Kapan punya anak? Aduh, dapat pertanyaan kayak gitu terus-terusan emang bikin pusing gak sih? Dan kadang pertanyaan ini tuh bikin kita jadi mikir sendirian di pojokan kamar, apa cuma aku ya yang ngerasa belum siap atau bahkan gak pengen punya anak sama sekali? Well, let me tell you, it's not just you ya. Faktanya, kamu adalah bagian dari sebuah fenomena global yang masif loh teman-teman. Di seluruh dunia, jutaan anak muda terutama Gen Z dan juga milenial secara sadar memilih untuk child free. Tapi pertanyaannya tuh, kenapa sih? Apa karena kita generasi yang egois? Apa karena uang itu nggak cukup? Atau ada alasan lain yang jauh lebih dalam dan kompleks yang nggak banyak orang sadari? Hai, aku Jenny. Yuk sama-sama kita bongkar bareng di video ini. Kondisi ekonomi. Pernah gak sih dengar orang tua atau kakek nenek kita tuh cerita, dulu zaman papa umur 25 udah punya rumah, anak 2. Terus kita yang dengar cuma bisa senyum kecut sambil mikir, ya boro-boro rumah, bayar kosan aja udah ngos-ngosan. Nah ini tuh bukan cuma perasaan kalian doang ya. Ini adalah realita pahit yang dihadapi generasi kita di seluruh dunia dan jadi salah satu alasan utama kenapa banyak anak muda sekarang menunda atau bahkan gak mau punya anak. Biar adil kita coba bandingin deh ya. Generasi baby boomer atau kakek nenek kita, mereka itu hidup setelah Perang Dunia Kedua. Ekonomi lagi bangkit, banyak banget lapangan kerja baru untuk bangun ulang negara, harga rumah tuh masih relatif murah, dan satu orang kerja aja udah cukup ya untuk menghidupi satu keluarga. Sedangkan generasi kita, yaitu millennials dan juga Gen Z, kita tuh hidup di zaman yang beda banget teman-teman. Pertama nih, harga rumah udah gak masuk akal. Lalu lapangan pekerjaan tuh susah banget kan? Dan sekalinya dapet gimana? Gak ada jaminan gak bakal kena PHK tuh. Terus udah gitu, biaya hidup dari makan sampai pendidikan mahal-mahal semua. Nah di tengah semua kesulitan ekonomi ini, punya anak itu sekarang terasa seperti kemewahan. Biaya penitipan anak ataupun daycare itu gila-gilaan ya mahalnya. Bahkan di negara maju seperti Amerika, meskipun dua orang tua tuh udah kerja banting tulang, gajinya seringkali nggak cukup ya untuk menutupi biaya ini. Ya, saking parahnya masalah ini, pemerintah di berbagai negara aja sampai turun tangan. Contohnya nih, di Amerika Serikat, mereka tuh ngasih intensif pajak khusus untuk biaya penitipan anak. Lalu di Korea Selatan, negara ini tuh lagi krisis populasi parah kan? Nah, saking putus asanya, pemerintah tuh sampai membayar keluarga sebesar 8,7 juta rupiah per bulan selama 1 tahun, cuma biar mereka tuh mau punya anak. Dan kalian pikir dikasih duit itu bikin masalahnya tuh beres? Salah ya, negara nih seperti Taiwan dan juga Prancis udah mencoba ngasih bantuan finansial besar-besaran, tapi gimana hasilnya? Angka kelahiran itu tetap aja anjlok. Kenapa sih begitu? Karena nih pada akhirnya masalahnya tuh bukan cuma soal uang ya. Banyak anak muda yang merasa nih membesarkan anak di tengah kondisi dunia yang makin gak pasti begini, mulai dari ekonomi yang gak stabil sampai krisis iklim, itu bukan pilihan yang bijak. Tingkat kesuburan. Nah, lalu kalian tahu gak sih ada satu angka keramat yang faktanya menentukan masa depan sebuah negara? Iya, angka ini bisa memprediksi apakah sebuah negara bakal makin maju atau malah terancam krisis populasi. Dan angka itu adalah tingkat kesuburan. Jadi, biar populasi sebuah negara tuh tetap stabil alias nggak kebanyakan dan juga nggak kekurangan, ya rata-rata setiap perempuan tuh butuh punya sekitar 2,1 anak. Ini angka idealnya ya. Tapi faktanya, di seluruh dunia, angka ini lagi anjlok gila-gilaan. Contoh paling ekstrimnya itu Korea Selatan. Tahun 1970, rata-rata perempuan di sana tuh punya 4,5 anak. Dan pada tahun 2024 gimana? Angkanya tuh terjun bebas jadi cuma 0,75 anak. Nah, ini termasuk salah satu yang terendah di dunia loh. Negara mereka tuh literally terancam kekurangan generasi penerus kalau bisa dibilang ya. Nah, kalian tuh mungkin mikir, oh ini pasti karena masalah ekonomi kan? Iya, itu emang salah satu faktor terbesarnya. Tapi ada plot twist yang menarik di sini ya teman-teman. Coba tebak negara-negara mana yang tingkat kesuburannya tuh justru masih tinggi? Jawabannya adalah negara-negara berpenghasilan rendah. Aneh kan? Di sisi lain, negara-negara yang makmur dan juga maju, justru tingkat kesuburannya tuh pada anjlok. Jadi ternyata semakin makmur sebuah negara, semakin sedikit ya orang yang mau punya anak. Inilah yang akhirnya menciptakan dilema yang aneh banget untuk dunia. Negara maju, dilemanya itu krisis kekurangan populasi. Generasi tuanya lebih banyak dari generasi mudanya, jadi mereka tuh mikir, siapa yang mau kerja ya nantinya? Sedangkan negara miskin, dilemanya adalah ledakan populasi. Pasalnya, ini bisa bikin mereka makin susah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan juga air bersih. Ya, hal itu sejalan sih sama teori dari buku The Population Bomb yang berpendapat kalau ledakan populasi berlebihan itu takutnya bikin pasokan makanan jadi berantakan. Namun, kalau dilihat dari kondisi sekarang, rasanya yang bermasalah lebih condong ke distribusi yang kurang merata aja nggak sih? Bener nggak? Kalau menurut kalian, kira-kira nih Indonesia sendiri kondisinya gimana sih?
ketidaksetaraan pendapatan. Zaman sekarang, orang tua itu beda banget ya sama zaman dulu, karena kita semua lebih melek informasi dan para orang tua, terutama ibu-ibu yang juga bekerja, pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya. Bukan cuma sekedar untuk hidup, tapi hidup yang berkualitas ya. Contohnya nih, seperti pendidikan terbaik, lingkungan yang nyaman, dan juga masa depan yang terjamin. Nah, karena mindset kualitas di atas kuantitas inilah, banyak pasangan yang akhirnya memutuskan, oke, mending punya anak 1 atau 2 aja, tapi hidupnya tuh terjamin, daripada banyak anak tapi serba kekurangan. Tapi hal ini secara nggak langsung jadi sejalan dengan riset dari seorang Thomas Piketty yang lihat sejarah mengenai kondisi Amerika di tahun 1910 sampai awal tahun 2000-an ya teman-teman. Menurut dia nih, kenaikan angka kelahiran itu tidak semata-mata karena ekonominya tuh maju pesat, tapi pendorong utamanya justru gara-gara kesetaraan pendapatan. Pas zaman perang mah ibaratnya semua orang jadi setara ya, dan barang-barang pasti diatur supaya terjangkau untuk semua pihak, yang mana akhirnya orang merasa mampu menyekolahkan dan juga menghidupi anaknya, bahkan keluarga tajir aja punya anak lebih banyak dibandingkan rata-rata masyarakatnya. Karena di pikiran mereka pada waktu itu yang terpenting tuh bertahan hidup dan juga bekerja apapun, soalnya udah tahu juga gimana kondisi pas perang kemarin kan? Beda nih sama sekarang, kalau anak-anak generasi now mah mereka lebih fleksibel, bisa ngikutin kata hati, dan yang terpenting nih adalah mental health-nya nggak sih? Sehingga wajar juga ya terjadi perubahan budaya di zaman modern ini, kayak mulai muncul nih pertimbangan untuk menyekolahkan anaknya lebih bagus lagi. Karena jadi milenial dan juga Gen Z itu cobaannya jauh lebih banyak dibandingkan orang tua dulu loh. Pokoknya menurut aku disinilah letak masalah utamanya. Memberikan yang terbaik di zaman sekarang itu biayanya gila-gilaan mahalnya nggak sih? Coba deh kita bandingin sekilas saja. Zaman dulu harga rumah naik tapi pendapatannya juga ikut naik. Semuanya tuh masih seimbang lah. Tapi zaman sekarang gimana sih? Ini nih yang paling ngenes. Sebagai contoh, di Amerika itu sejak tahun 1960-an, harga rumah udah naik 121%, tapi pendapatan cuma naik 29% aja. Jomplang banget kan? Nah, kondisi ekonomi yang berat inilah yang akhirnya menciptakan efek bola salju yang kena ke semua aspek kehidupan kita. Orang-orang, terutama dari generasi milenial dan juga Gen Z, pasti pada lebih mentingin kerja dan juga cari uang dulu nggak sih? Urusan pasangan dan juga anak jadi nomor sekian lah. Kemudian kalian pikir dengan adanya aplikasi kencan jadi gampang gitu? Salah ya? Justru banyak yang merasa makin susah match dan makin sulit ya menemukan koneksi yang tulus. Lalu jangan lupain juga di zaman saat ini tuh jadi beban ganda untuk para perempuan. Ini nih menurut aku yang paling berat, terutama ya di negara-negara seperti Korea Selatan ataupun Jepang. Perempuan itu diharapkan ikut membantu ekonomi keluarga, tapi di saat yang sama, beban mengasuh anak mayoritas masih jatuh ke mereka kan? Kalau mereka punya anak, karir mereka bisa terjun bebas. Jadi mereka tuh dihadapkan pada pilihan yang mustahil, pilih karir atau pilih keluarga. Dan karena alasan ekonomi, banyaklah yang terpaksa milih karir. Masalah yang timbul. Nah, mungkin teman-teman pada mikir, Indonesia masih macet di mana-mana kok. Masalah kekurangan populasi itu masih jauh lah. Jangan salah. Coba deh kita intip bocoran masa depan dari negara yang sudah mengalami krisis ini duluan, yaitu negara Jepang. Di Jepang sekarang situasinya udah gawat loh. Hampir 30% dari total populasi mereka tuh adalah lansia. Terus, saking kurangnya anak muda, 13% dari total pekerja di sana adalah orang-orang yang sudah pensiun. Angka kelahirannya tuh anjlok parah deh. Dan akibatnya tuh apa? Kota-kota kecil mulai menjadi kota hantu yang isinya cuma ribuan orang, sementara anak mudanya semua pindah ke kota besar seperti Tokyo untuk cari pekerjaan. Nah, disinilah lingkaran setannya tuh dimulai ya, dan ini jelas bisa jadi masa depan kita juga ya teman-teman. Masalah pertama, pajak makin gila. Kalau anak mudanya sedikit, berarti yang menanggung beban ekonomi negara jadi lebih sedikit orang kan? Sementara itu, jumlah pensiunan yang harus dihidupi oleh negara makin banyak. Solusi paling gampang untuk negara jadi gimana tuh? Ya naikin pajak gila-gilaan lah ke generasi muda yang masih produktif. Makin berat ya hidup kita ini. Lalu masalah kedua, semua harga menjadi mahal. Tenaga kerja otomatis jadi langka kan? Nah berarti perusahaan itu harus menaikkan gaji untuk menarik karyawan baru. Terus perusahaan dapat duit dari mana coba untuk bayar gaji yang tinggi? Ya dari kita, para konsumen. Harga barang dan juga jasa kemungkinan bakal dinaikkan. Jadi ya percuma ya, gaji memang mungkin naik, tapi harga-harga juga naiknya lebih tinggi lagi. Kesejahteraan kalian lama-kelamaan malah menurun deh ya kalau sampai terjadi. Jadi kekurangan populasi itu bukan cuma soal negara jadi sepi ya, ini adalah bom waktu ekonomi. Beban generasi muda jadi makin berat, biaya hidup tuh jadi makin mahal, kualitas hidup pun juga menurun. Ini tuh udah bukan lagi cerita soal negara lain, tapi ini tuh adalah peringatan keras. Kalau kita nggak mulai mikirin solusi dari sekarang, masa depan yang sudah dialami Jepang ini bisa aja loh jadi realita kita beberapa dekade lagi. Nggak mau kan sampai itu terjadi? Potensi solusi.
Setelah pusing-pusing lihat masalahnya, sekarang pertanyaannya, solusinya apa dong? Apa kita semua bakal jadi negara lansia seperti Jepang? Tenang-tenang ya, ternyata ada beberapa ide solusi yang menarik dan mungkin bisa jadi jalan keluarnya kok. Solusi pertama adalah revolusi kerja dari rumah. Ingat kan waktu zaman COVID kita semua tuh dipaksa WFH? Nah ternyata dibalik semua keribetannya, WFH tuh membawa dampak positif yang gak terduga loh. Kok bisa? Gimana tuh maksudnya? Sadar nggak sih dengan WFH, orang-orang tuh nggak harus pindah ke kota besar yang mahal dan juga meninggalkan keluarganya? Bisa kerja dari kampung di mana dekat dengan orang tua ataupun mertua yang bisa bantu mengasuh anak. Ditambah lagi, menurut studi, opsi kerja fleksibel seperti WFH ini ternyata terbukti loh bisa meningkatkan angka kelahiran, terutama di kalangan perempuan yang berpendidikan. Jadi, salah satu solusi jangka pendek yang paling masuk akal adalah mendorong perusahaan untuk lebih fleksibel ya teman-teman. Kemudian berikutnya, solusi nomor 2, yaitu strategi impor talenta. Ini strategi yang sudah lama dipakai negara-negara maju seperti Amerika dan juga Inggris. Kalau anak mudanya kurang, ya impor aja dari negara lain. Mereka membuka pintu untuk imigran bertalenta dengan feedback menawarkan kewarganegaraan yang akhirnya para talenta ini tuh ikut membangun ekonomi negara. Belum lagi negara-negara di Asia kan ekonominya jauh lebih kacau ya. Jadi Amerika itu jelas punya daya tariknya sendiri karena lebih stabil dan juga lebih dihargai. Namun, nggak bisa dipungkiri juga ya kalau manusia tuh masih harus menghadapi yang namanya tuh AI. Udah banyak juga nih yang tergantikan oleh mereka, terutama dari bidang kreatif. Ya tapi kalau menurut kita sih, program ini juga ada keterbatasannya kok. Misalkan soal selera yang bisa bikin karyanya jadi pembeda, terus juga merawat orang sakit, ataupun pekerjaan yang ada sentimen ataupun perasaan kan juga susah ya. Ibaratnya, kalau kalian masih punya skill, justru hal itu bakal jadi nilai jual yang tidak dipunyai sama robot sekalipun. Lagian kan dunia ini juga butuh konsumen, gak mungkin dong robot bisa diandelin di saat-saat seperti itu. Sisanya memang tinggal bergantung ke pemerintah masing-masing sih. Kalau mereka komitmen untuk menjaga dan juga memajukan masyarakatnya, otomatis ekonomi yang maju bakal bikin orang-orang percaya diri untuk punya anak. Terutama nih seperti di Indonesia yang apa-apa masih murah dan bisa jadi tolak ukur terendah sebelum akhirnya ekonomi terbang tinggi. Alasan kenapa intensif seperti Taiwan, Prancis dan juga Jepang yang gagal kan gara-gara bantuannya tidak berasa ya. Selesain dulu masalah ekonomi dan biaya yang udah terlanjur mahal, maka orang-orang pasti yakin sih buat punya tanggung jawab dalam membesarkan anaknya lagi. Tanpa itu rasanya percuma ya, berharap orang bakal mau punya banyak anak setelah mikirin biaya dari kecil sampai gede nanti. Masalahnya hal ini tuh cukup berat untuk ketemu solusinya, terlebih kalau skala ekonominya udah segede mereka. Jadi kita tuh masih beruntung banget loh dan syukur-syukur beneran jadi Indonesia emas lah ya. Kira-kira gimana nih guys menurut pendapat kalian sendiri? Apakah ini solusi terbaik untuk Indonesia? Coba ya tulis lewat kolom komentar di bawah. Segitu dulu video hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.